Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, ini penting. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapan dengan dia. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mulai bersaksi. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini kata mungkin keliru. Maksudnya, bukankah dia Kristus itu? Dalam bahasa Indonesia ini kurang tepat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, kita lihat, is not this the Christ? Bukankah dia ini Kristus? 30 bahasa Indonesia. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 31. Sementara itu murid-muridnya, perhatikan, mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Mari kita ulangi, Rabi, makanlah. Murid sudah cari makan untuk Yesus karena sudah siang, jam makan siang. Ayat 32 kaget mereka. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tiga. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Itu adalah kegenapan dari ayat ini. Kegenapan ayat ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, itu bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Sesuatu yang kekal di dalam hati kita. Ada roti sehari-hari, ada. Ya, ada di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9 berkata begini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 11. Nah ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi tadi kesaksian, hari ini 2 jahitan, besok 2 jahitan. Itu pemeliharaan Tuhan. Daripada satu hari dikasih pesanan 1 truk, tidak selesai. Tuhan juga tahu, ya, sesuaian kekuatannya sampai berapa pakaian 2, ya, daripada jahitan nanti sengsel-sengsel, ya kepake dia punya jahitan. Tuhan kasih 2, biar 2 tapi ada. Daripada gede tapi nggak ada. Saudara mau bisnis besar, bisnis kecil? Saya mau tanya. Nggak dijawab. Mau bisnis besar, mau bisnis kecil? Besar, tuh kaleng kerupuk tuh besar. Yang kecil tuh berlian. Ayo, mau bisnis besar, mau bisnis kecil? Nih. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara, indah sekali. Give us this day, hari ini, our daily bread. Roti sehari-hari. Saudara tahu orang Belanda tidak makan roti sampai 2 hari. Hari ini dia makan, tidak habis, buang. Maka ada satu misionaris berkata, daripada dibuang, kita kirim kepada negara-negara di Afrika yang kelaparan.
Jadi itu roti yang tidak habis itu dikumpul bertonton dari Belanda. 2-3 hari masih boleh dimakan, 4-5 hari sampai 1 minggu masih bisa dimakan oleh orang Afrika. Tapi orang Belanda pantang makan roti yang kemarin. Sebab diambil ayat ini, daily bread. Roti kami daily. Hari Senin ada roti, hari Selasa roti baru, hari Kamis roti baru, Kamis roti baru. Nah, tahukah saudara, di sini roti di sini bicara 2 hal. Ada rejeki kita sehari-hari, kita berniaga, kita berdagang, kita menjahit, kita kerja di kantor, ya, apa kita jadi guru, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan menyediakan itu rejeki kita setiap hari secukupnya. Yang kedua, dia berkata tentang makanan rohani, firman Tuhan. Itu sebabnya salah satu buku renungan namanya Daily Bread, roti sehari-hari. Hari ini tanggal berapa kita buka? Saya tiap hari baca Daily Bread. Saya baca firman Allah tiap hari. Pagi, malam, tiap hari. Di jalan kalau ada waktu, tadi di jalan saya baca. Ya. Dia berkata, luar biasa. Firman Allah itu bagi kita semua. Dia adalah roti hidup bagi kita. Kembali coba kita ke Yohanes 6 ayat 35. Dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tentu yang dimaksud lapar bukan lapar makanan dunia. Sebab Yohanes pasal 4 berkata, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya saudara, kalau menyerahkan kehendak saudara kepada Tuhan. Ingat ada lagu zaman dulu tahun 50-an. Kisera-sera, whatever will be, will be. Kisera-sera itu artinya bagaimana nanti. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Tadi salah satu pemain saksofon di Jakarta bersaksi. Dia baru pulang dari India. Dan penerbangan dari India itu bergoncang-goncang. Dan satu kawannya pesawat lain naik lewat situ juga goncang-goncang. Sampai badannya terangkat katanya dari nggak nempel dari kursi. Saya bilang karena nggak nempel dari kursi karena tidak pakai itu. Ya, apa tuh namanya? Oh, bahasa Malaysia tali keledar. Fasten your seat beltnya nggak dikencengin, suka belaga sih kalau pesawat jalan. Udah dikasih tahu sama pramugari, lebih baik Anda pasang terus itu seat belt. Kalau pasang terus seat belt, tidak akan terangkat dari kursi. Goyangnya ya goyang. Sekarang kalau goyang ini mau bagaimana? Di atas 11 km goyang ini. Bagaimana saudara? Sampai dia bilang bersaksi, perutnya itu mau keluar. Perutnya tidak enak. Saya bilang goyangnya begini apa begini? Begini katanya. Sebab saya pernah naik, dia pulang dari Israel, goyangnya begini di butuh. Gitu goyangnya. Waduh, orang India senang kalau goyang-goyang itu. Ya, ketawa-ketawa. Sebab itu penumpangnya orang India semua. Ketawa mereka. Kita orang Indonesia nggak biasa. Ya, mereka di keadaan begitu juga maunya nari terus, bergoyang. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan cari kepuasan dalam dunia lagi. Saudara punya anak, saudara senang? Orang tua, anak senang. Saudara punya cucu, apa saudara senang? Senang, saya juga senang kalau saya punya cucu. Tapi kalau ikut Yesus, melebihi itu kesenangannya. Saudara-saudara, di Amerika ada orang yang dapat
lotre. Dia asal aja beli lotre ambil. Dapat menang juara pertama $30 juta. Tapi dia tulis di majalah, aduh sejak saya menang itu $30 juta. Pajak di sana ambil hampir 60%. Banyak gadis yang datang minta dikawini sama dia. Marry me, marry me, marry me. Datang ke jalan-jalan dari jendela-jendela. Marry me please, marry me please. Kawini saya, kawini saya. Bukan mau kawin, dia mau duitnya. Berbahagialah saudara yang menikah karena kasih sayang. Karena benar-benar cinta. Walaupun istri saudara sedikit bawel. Seperti ikan bawal. Dan suami saudara kadang-kadang sedikit eksentrik. Tetapi kalau saudara datang kepada Yesus. Datang kepadanya. Saudara tidak akan susah lagi, tidak akan lapar lagi. Saudara tidak akan cari kesenangan. Saudara tidak akan ingin lihat sana lihat. Nah, ini saya belum teruskan yang kesaksian tadi ya. Ini orang Amerika sudah telepon dari sana. Kami sudah siapkan. Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Kakaknya tiba-tiba meninggal. Kakak perempuannya, tacinya. Dia digemim. Jadi pulang cepat-cepat dari Amerika. Baru setengah perjalanan pulang cepat-cepat dari Amerika. Sampainya di Manado sama-sama. Hari yang sama. Saya pesawat batik. Dia pesawat songket. Pesawat Garuda. Mobil yang nomor 1 yang dia punya menjemput saya. Yang punyanya pakai mobil biasa. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa kerja begitu. Kadang-kadang kita mau kasih pinjam mobil tapi yang agak kurang bagus. Tapi selama 3 hari saya di sana, yang pemiliknya pakai mobil kecil, Nissan X-Trail. Saya dikasih Lexus yang baru 5.700 cc dengan supir. Dari tadi saya tunggu ada haleluya tapi tidak ada. Dan dia dari airport langsung ke tempat yang meninggal di Tomohon. Saya tidur dulu, malam baru kita datang. Betul orang-orang Manado itu saudara. Begitu dia lihat saya, sudah di depan peti mati. Ya saya bilang sudah. Baru berhenti. Sebab kalau tidak menangis, dia berdosa. Kata mereka. Sebab orang Manado saudara harus menangis, harus menceritakan orang mati itu waktu masih hidup. Lupa tuh. Jadi saya ulangi khotbah saya dari depan. Ini kamu. Saudara tidak lapar lagi? Saudara puas dengan Tuhan Yesus? Nah, yang orang mati itu, saudara. Saya duduk, itu saudara-saudara ketika lihat saya, pindah mereka. Kakak-kakak yang meninggal pindah. Jadi saya duduk di depan jenazah. Istri saya sebelahnya, ini yang baru datang dari Amerika. Berhenti nangis ngobrol. Dia sama istri saya. Ngobrol tentang tas, ngobrol tentang apa. Hebat sih bilang itu. Tadi datang. Tapi memang mesti begitu katanya. Kalau saudara-saudaranya. Ini supirnya bilang, aduh
Saya bilang itu 5 hari terlalu lama dong, ditahan 5 hari. Ya. Tunggu dulu Cime, tunggu dulu ini, namanya Mei. Kalau tidak ada sponsor katanya, tidak bisa 5 hari. Sebab orang Manado tuh suka datang. 5 hari, 5 malam mereka datang. Tiap hari makan. Makan doang, udah nyamber terus ke makanan. Ya. Pernah ada satu wanita umur 28 tahun, suaminya 32 tahun meninggal mendadak karena jantung. Jadi ini wanita menangis di depan peti mati. Oh, papi, 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 papi. Kalau papi so pergi, siapa yang jaga 4 orang? Kalau papi sudah pergi, siapa yang jaga sama saya? Gitu. Oh, papi rela tinggalkan kita. Siapa yang jaga kita ini? Oh, papi, siapa yang jaga kita? Memang belum punya anak. Di belakang itu ibu ada duda yang naksir. Boleh juga ini ya. Jadi dia maju ke dekat peti itu dan dia setengah berbisik tapi cukup keras. Sudah jangan menangis. Kita nanti jaga pangana. Aku yang jaga sama engkau, katanya begitu. Ada seorang opa namanya Bert, meninggal di umur 70 tahun. Istrinya 65 tahun mesti menangis. Maka menangislah istrinya itu. Bert, oh Bert, kita masih ingat ngana main bola Bert, ngana kanan luar Bert. Oh, karena opor ke kanan luar berlari, ngana masuk di tengah dan mereka umpan dari kanan, ngana tembak gol Bert, gol. Saudara boleh ketawa tapi ini terjadi betul-betul.